Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau, "Raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk mengikuti Yesus segala sesuatu harus dilepaskan. Saudara yang terkasih, dalam hidup setiap hari orang bisa membuat perencanaan dan mengukur kemampuan, menghitung untung rugi, mengatur strategi. Tetapi dalam hal menjadi pengikut Yesus, hal itu tidak berlaku. Untuk menjadi murid Yesus, orang harus meninggalkan segala kalkulasi, meninggalkan perhitungan-perhitungan, dan hanya berserah saja pada Yesus. Menjadi murid Yesus betul-betul harus bebas dari ikatan, harus melepaskan diri dari ikatan harta benda, hubungan darah, harus memiliki kebebasan batin dan sungguh bersiap diri untuk ikhlas menanggung segala risiko. Itulah jalan pemuridan, jalan iman. Sabda Tuhan dalam Injil hari ini sungguh menantang kita untuk bersikap bijak dan benar terhadap harta benda yang kita miliki. Apakah kita tidak diperbolehkan memiliki harta dan kekayaan? Kita tidak dilarang untuk mempunyai harta benda dan kekayaan. Namun, kelekatan dan keterikatan yang berlebihan ada bahaya membutakan mata iman kita sehingga kita melupakan Tuhan. Yesus mengajak kita para muridnya untuk tidak setengah-setengah dalam mengikuti Dia. Yesus lebih utama dari yang lain, termasuk diri sendiri, dan seseorang lain disebut murid Yesus jika tahan terhadap aneka tantangan. Saudara yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus. Dia memberi teladan bagi kita bagaimana dengan hidup dan pelayanannya ia cerdik berjuang untuk mendapatkan harta rohani di surga. Kita yang berjuang di dunia ini juga dipanggil untuk menjadi cerdik, menemukan kekayaan rohani yang akan membawa kita menuju surga. Di mana hartamu, di situ juga hatimu. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Kami bersyukur atas anugerah iman kepercayaan kepadamu. Namun kadang kami menghitung untung rugi mengikutimu. Kadang kami ragu dan gamang atas risiko yang kami hadapi. Ampuni kami
dan utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan akal budi kami, agar kami dapat membulatkan hati, ikhlas berserah diri kepadamu, dan menjadi murid-Mu yang sejati dan seutuhnya. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.